Meskipun gadis kecil berbaju merah itu sempat merasa putus asa, dia tetaplah Li Baoping. Dia dengan cepat menjadi bersemangat dan penuh semangat saat dia menggerakkan kakinya dengan pelan dan diam-diam bergerak dari sisi kiri wanita jangkung itu ke belakangnya. Sambil terus menggerakkan kakinya, Li Baoping akhirnya tiba di sisi kanan wanita jangkung itu. Dia melihat pakaiannya dan mengamati daun teratai besarnya. Li Baoping merasa bahwa daun teratai itu masih sangat indah, dan wanita jangkung itu masih sangat menarik. Setelah mendengar kemarahan Cui Chan dan mendengarkan omelan cendekiawan tua itu, Chen Pingan dapat menyadari beberapa hal. Namun, dia masih tidak percaya saat dia menelan ludah dan bertanya dengan pelan kepada wanita jangkung itu, apakah cendekiawan tua ini guru Tuan Qi? Apakah dia orang bijak yang terpelajar atau semacamnya? Orang bijak Konfusianisme yang hebat. Tidak heran perjalanan mereka dipenuhi dengan banyak pasang surut. Tidak heran mereka bertemu dengan Ah Liang, dewa pedang dari kuil angin dan salju. Dan tentu saja, anak muda bermarga Cui ini. Wanita jangkung itu mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, ya, memang begitu. Identitas sebenarnya dari wanita jangkung ini adalah roh pedang dari tiang pedang tua yang tergantung di bawah jembatan lengkung batu. Dia telah menunggu di sana selama hampir 10.000 tahun, dan dia pernah secara pribadi menyaksikan kematian naga sejati terakhir di dunia. Itu adalah pertempuran terakhir yang epik yang melibatkan para pemurni Qi yang kuat dari 3 ajaran dan 100 aliran pemikiran. Meski begitu, mereka masih menderita banyak korban, dengan mayat-mayat korban berjatuhan dari langit dan menghantam bumi. Jiwa mereka telah berkumpul bersama dan tidak menghilang, dan mereka akhirnya terjalin bersama dengan kekayaan True Dragon setelah terbunuh. Pada akhirnya, ini telah membentuk Jewel Small World. Namun, di mata wanita jangkung itu, ini tidak lebih dari sekadar pertarungan yang menyedihkan antara balita. Roh pedang itu terus menatap dengan tatapan dingin. Matanya sesekali berbinar, dan dia diam-diam mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa benda yang tampak indah. Awalnya ia berpikir bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan tidur atau menguap sambil mengamati reruntuhan kuno yang megah itu. Ia akan hanyut melewati reruntuhan itu, dan ia akan kalah dengan jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu liar. Begitu saja, ia akan berjalan mengikuti arus waktu yang bergelombang dan akhirnya menunggu sampai hari di mana energi spiritualnya lenyap untuk selamanya. Namun, sebelum runtuhnya Jewel Small World, dia telah memilih Chen Pingan untuk menjadi guru keduanya. Dia tidak memilih ahli pedang Ning Yao atau Ma Kuxuan yang mengagumkan, dia juga tidak memilih Xie Xi, Zhao Xi, atau ahli lainnya yang berasal dari kota kecil itu. Sebenarnya ini semua berkat Qi Jingjun. Pertama, pada malam itu ketika dia duduk sendirian di jembatan beratap hingga keesokan paginya. Duduk di bawah plakat bertuliskan, angin yang berembus menghantam air, dia telah meyakinkannya untuk membuka mata dan melihat anak laki-laki muda dari Clay Fase Eli itu, meskipun hanya sekilas. Faktanya, roh pedang tidak merasakan apapun saat pertama kali melirik Chen Pingan. Dia telah menyaksikan begitu banyak pemandangan luar biasa selama hidupnya. Karena itu, dia tetap sama sekali tidak peduli. Baginya, apa pentingnya jika Jewel Small World hancur dan jatuh? Apa pentingnya jika Heavenly Dawn melepaskan serangan balik pada penduduk dunia kecil ini? Semua hal ini tidak akan memengaruhinya. Akan tetapi, dia memang penasaran mengapa orang seperti Qi Jingjun, seorang sarjana yang dianggap cukup mengesankan untuk mendirikan ajarannya sendiri, telah menaruh perhatiannya pada seorang anak laki-laki yang belum pernah bersekolah atau bahkan membaca buku apapun sebelumnya. Jadi, dia melirik Chen Pingan beberapa kali setelah hari itu. Namun, dia masih belum merasakan apapun. Setelah itu, dia menjadi sangat bosan dan akhirnya teringat segenggam air yang ditinggalkan Qi Jingjun dengan menggunakan kekuatannya sebagai orang bijak di kota kecil itu. Qi Jingjun telah meraup air ini dengan menggunakan kemampuan mistis yang kuat, dan dia telah meletakkannya di bawah jembatan tertutup sebelum pergi, setelah duduk di sana sepanjang malam. Tercatat dalam segenggam air ini adalah beberapa peristiwa yang telah terjadi di Jewel Small World selama belasan tahun terakhir. Suatu hari, saat ia tidak punya kegiatan apapun, ia merasa harus mencari sesuatu untuk menyibukkan dirinya, bukan? Maka, ia pun menampakkan wujud manusianya dan melayang di atas air di bawah jembatan beratap. Ia mengamati riak air sembari menyisir rambutnya. Apa yang direkam adalah kehidupan anak laki-laki muda dari Clay Fase Eli. Ada rencana yang diatur sejauh 1000 kilometer, ada pertengkaran remeh di jalan dan gang, ada perbuatan baik yang menyembunyikan niat mematikan, ada musibah yang diakibatkan oleh perbuatan yang tidak disengaja, ada reuni yang membahagiakan dan perpisahan yang menyedihkan, ada kesedihan dan ketulusan. Ada kehidupan dan kematian.
Roh pedang merasa ini cukup menarik. Setidaknya, ini lebih menarik daripada menonton perkelahian antara balita dan cacing. Misalnya, dia melihat Chen Pingan kecil membawa keranjang yang tingginya hampir setengah dari Chen Pingan dan berkata bahwa dia akan pergi ke pegunungan untuk mengambil obat. Namun, Chen Pingan sudah mulai menangis bahkan sebelum menginjakkan kaki di gunung. Misalnya, anak laki-laki itu berdiri di atas bangku kecil dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menggerakkan spatula wajan, mengatakan bahwa dia pasti akan memasak hidangan lezat malam ini, tidak terlalu asin dan tidak terlalu hambar, tetapi pas. Dan misalnya, anak laki-laki itu lari dari tempat penjual tanghulu, sambil meneteskan air liur dari mulutnya. Dia hanya bisa berusaha mengingat rasa camilan ini saat dia memakannya bertahun-tahun yang lalu. Terakhir, misalnya ketika anak laki-laki itu pergi memancing di sungai pada siang hari agar tetap hidup, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa bahkan para dewa dan makhluk abadi akan kesulitan menangkap ikan di siang hari. Ia akhirnya terbakar matahari sehingga ia tampak seperti sepotong arang. Roh pedang tahu bahwa ini adalah kesulitan. Namun, dia tidak pernah menganggap ini sebagai kesulitan yang sulit untuk ditanggung atau diatasi. Ini karena dia pernah bepergian jauh dan luas dengan pemilik sebelumnya, mengambil bagian dalam banyak pertempuran dan menyaksikan gunung mayat dan lautan darah. Faktanya, ada cukup banyak mayat dewa dan dewi yang hancur untuk membangun seluruh gunung, dan ada cukup banyak inti iblis dari iblis besar untuk membuat banyak tusuk sate tanghulu. Ini adalah tusuk sate tanghulu yang sangat renyah. Para iblis dari dunia luar telah menghapus langit dan bumi, tetapi dia dan tuannya mampu melenyapkan mereka dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia tetap tidak mau setuju bahkan ketika Qi Jingchun mengunjunginya lagi. Bahkan ketika Qi Jingchun, seorang sarjana yang sangat ahli dalam berbicara dengan nalar, kehabisan ide, dia tidak punya pilihan selain mengambil segenggam air itu. Sambil berdiri di jembatan beratap, dia dengan lembut menuangkan air ini ke dalam Dragon Whisker Creek, menyebabkan gambar-gambar itu perlahan mengalir pergi. Ada gambar Chen Pingan yang tergesa-gesa berlari melalui ganggang untuk mengantarkan surat, dan ada gambar Chen Pingan yang mengunjungi makam abadi untuk berdoa bagi kesehatan ibunya. Ketika mulai menuangkan air ini, Qi Jingchun telah memutuskan bahwa dia tidak akan mencoba membujuk roh pedang itu lagi. Setelah menuangkan air, Qi Jingchun mulai berjalan ke salah satu ujung jembatan tertutup. Namun, ucapannya yang tidak disengaja selama masa kekecewaan besar ini akhirnya sedikit menggerakkan hati batu roh pedang itu. Kita semua sangat kecewa di dunia ini. Roh pedang itu tetap tenang, dan segenggam air itu hampir sepenuhnya menghilang ke dalam sungai. Adegan terakhir adalah anak laki-laki itu melambaikan tangan kepada ayahnya di Clay Fase Eli. Ayah, aku sekarang berusia 5 tahun. Aku sudah dewasa. Melihat ke belakang sosok itu, roh pedang itu berkata, biarkan dia berjalan melewati jembatan tertutup itu. Jika dia bisa bertahan dan terus maju, maka aku bisa mempertimbangkan usulanmu. Qi Jingchun menoleh dengan heran sebelum tertawa terbahak-bahak. Sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia menjawab, aku percaya pada Chen Pingan, jadi kumohon percayalah padaku. Sarjana itu melangkah menuruni anak tangga jembatan beratap, dan kedua lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin. Seolah-olah lengan baju itu dipenuhi dengan kemudahan dan semangat Qi Jingchun. Kenangan sang roh pedang terputus oleh sebuah pertanyaan dari anak muda itu. Karena dia guru Tuan Qi, bisakah kita tidak bertarung satu sama lain? Chen Pingan bertanya dengan hati-hati. Roh pedang itu melepaskan daun teratai seputih salju, membiarkannya melayang tinggi di udara. Daun teratai itu langsung menjadi sangat besar, begitu besar hingga menutupi area seluas 5 kilometer. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, demi Tuan Qi, Anda harus berjuang dalam pertempuran ini. Chen Pingan menggaruk kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu alasannya, aku akan mempercayaimu karena ini terkait dengan Tuan Qi dan karena kamu mengatakan ini. Dia berhenti sejenak, dan ekspresi penuh tekad muncul di matanya. Dia menatap wanita jangkung itu dan menyeringai, aku akan bertarung. Roh pedang itu tersenyum menanggapi sebelum mengalihkan pandangannya ke cendekiawan tua yang masih berusaha menunda segalanya. Dia masih belum bisa melepaskan tali pada gulungan itu setelah sekian lama, dan dia bahkan bergumam sendiri saat ini. Dahulu kala, aku hanya tahu cara bersembunyi di ruang belajar dan perpustakaan untuk memperoleh pengetahuan baru. Hal ini menyebabkan aku kehilangan banyak hal. Setelah meninggalkan hutan kebajikan, aku mencoba menjalani hidup dengan cara yang sebelumnya tidak pernah berani kulakukan. Misalnya, minum sepuasnya, berdebat dengan orang lain, makan makanan pedas, berenang dengan bahu telanjang, dan sebagainya.
Perjalananku telah membawaku ke banyak tempat dan membuatku menyaksikan banyak gunung terkenal dan sungai-sungai besar. Scholarly Sage, masih ada sesuatu yang belum kau alami. Pedang di leher. Meham, maksudku pedang. Berusaha mengulur waktu seperti ini tidak akan membuat perbedaan, kata roh pedang itu dengan geli. Tidakkah kau lihat bahwa aku menunggu kalian berdua berubah pikiran, gerutu cendekiawan tua itu. Roh pedang itu menyipitkan matanya dan mendengus, jangan coba-coba menguji keberuntunganmu, orang tua. Orang tua, cendekiawan tua itu terkekeh. Aku akan mengingatnya, jawab roh pedang itu dengan senyum yang semakin lembut dan halus. Sarjana tua itu menyerah dan memutuskan untuk mengikuti arus. Kalau begitu kita akan bertarung? Siapa yang takut pada siapa? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak mampu bertarung? Hanya saja kemampuan bertarungku lebih buruk daripada kemampuan berdebatku. Akhirnya ia berhasil melepaskan tali pada gulungan itu, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, lukisan itu terurai dengan bunyi berderak. Lukisan itu terurai secara diagonal ke arah tanah, dan sarjana tua itu tetap memegang erat ujung gulungan yang lain. Lukisan gunung dan sungai ini sungguh sangat panjang, dan langsung menutupi seluruh area di sekitar sumur tua itu. Chen Pingan awalnya ingin menjauh, tetapi wanita jangkung itu telah meletakkan tangannya di bahunya dan menghentikannya bergerak. Li Baoping yang tak kenal takut memutuskan untuk langsung berjongkok dan menganalisis lukisan itu dengan saksama. Ia tidak lupa mengulurkan tangannya untuk menusuk area ini dan mengetuk area itu. Sementara itu, Cui Chan muda berdiri di belakang cendekiawan tua itu dan membawakan barang bawaannya. Ambil kembali, teriak cendekiawan tua itu dengan lembut. Jongkok di samping sumur tua, gadis kecil yang sedang mengamati lukisan itu tiba-tiba tersadar. Lukisan di lantai itu sudah menghilang. Pada saat yang sama, pamannya yang masih muda, hantu perempuan kakak perempuan yang mempunyai temperamen cukup buruk, dan guru dari gurunya yang seharusnya ia panggil sebagai Grandmaster juga lenyap dari pandangan. Dia mendongak, hanya untuk menyadari bahwa lukisan itu telah tergulung kembali dan menjadi gulungan lagi. Lukisan itu melayang pelan di udara. Cui Chan muda sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Dia berdiri di sana dengan patuh dan membawa barang bawaan cendekiawan tua itu. Sementara itu, ekspresinya dipenuhi kemarahan dan kebencian, merasa sedih karena kebebasannya telah dirampas. Li Baoping segera berdiri dan mengangkat segel ketenangan itu tinggi-tinggi ke udara, sambil bertanya dengan keras, orang Cui itu, di mana paman juniorku? Jika kau tidak memberitahuku, maka aku akan menamparmu dengan segel ini. Aku selalu tidak dapat mengendalikan kekuatanku ketika aku memukul orang lain, jadi aku tidak akan bertanggung jawab jika aku secara tidak sengaja memukulmu sampai mati. Cui Chan melirik gadis kecil itu sebelum mengangguk dan menjawab dengan ekspresi apatis, kalau begitu, pukul aku sampai mati. Apakah Anda menantang saya? Baiklah jika hantu perempuan itu menantangku. Tapi orang jahat sepertimu? Li Baoping terhuyung sejenak sebelum marah besar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menghentakkan kakinya dan berlari mengitari gulungan yang tergantung di udara. Dia lebih pendek dari Cui Chan, jadi dia melompat dengan gesit sebelum dengan kuat menghantamkan segel itu ke dahi Cui Chan dengan keras. Cui Chan muda tercengang. Matanya berkaca-kaca, dan ia mengulurkan tangan untuk mengusap dahinya yang semakin merah dan memar. Ia tiba-tiba melempar barang bawaan sarjana tua itu ke samping dan berjongkok, melingkarkan lengannya di kepala dan berteriak, aku tidak tahan lagi. Semua orang bisa menindasku sekarang. Entah mengapa Li Baoping tidak dapat menahan rasa bersalahnya. Dia meletakkan tangannya yang memegang segel di belakang punggungnya, diam-diam menyembunyikan senjata yang mengganggu itu. Dia kemudian mulai menyelidiki gulungan itu, berharap dapat menemukan pamannya yang masih muda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Chen Pingan melihat sekeliling, dan dia menemukan bahwa lingkungannya mirip dengan saat dia ditarik ke dalam air oleh roh pedang saat itu. Lingkungannya luas dan sangat kosong, dan ini menyebabkan beberapa benda fisik tampak sangat nyata. Misalnya, ada tembok tinggi yang terletak jauh di depannya, begitu tingginya sehingga Chen Pingan tidak dapat melihat puncaknya tidak peduli bagaimana dia menjulurkan lehernya. Wanita jangkung berpakaian putih di sampingnya memutar rambutnya di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini ada di dalam lukisan, dan juga di dalam kesadaran sang bijak cendekiawan. Cukup sulit dan rumit untuk dijelaskan. Kau hanya perlu tahu bahwa kita berdua akan aman dan terlindungi dari segala konsekuensi negatif jika kau melepaskan serangan pedang di sini. Ini juga salah satu alasan mengapa aku menyetujui usulan lelaki tua itu. Kalau tidak, aku akan langsung melawannya di atas lereng gunung itu. Tangannya yang lain tiba-tiba mendarat di bahu Chen Pingan,
dan dia melanjutkan, kita terlalu dekat sekarang, jadi kamu tidak dapat melihat tempat ini dengan jelas. Aku akan membawamu kembali sedikit dulu, katakanlah 400 kilometer. Chen Ping'an merasa seperti embusan angin saat ia dengan cepat diseret mundur oleh roh pedang itu. Setelah mundur entah sejauh mana, ia akhirnya mendarat dan mampu berdiri diam. Rahangnya menganga, dan ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan ketidaknyamanannya atau gejolak di dalam titik akupunturnya. Ia menatap gunung itu. Mereka mengamatinya dari jarak 400 kilometer, namun gunung itu masih tampak begitu megah dan besar. Dibandingkan dengan gunung raksasa ini, bukankah gunung Cloud Drape di kampung halamannya tampak seperti gundukan tanah yang kecil dan tak berarti? Ekspresi wanita jangkung itu serius, dan dia berkata, ada alasan yang lebih penting, yaitu fakta bahwa sang bijak cendekiawan setuju memberimu beberapa keuntungan ekstra jika kita melawannya di sini. Chen Ping'an tercengang tak percaya, dan dia bertanya dengan mulut sedikit kering, apa? Wanita jangkung itu menatap matanya dan menjawab, saat kau melancarkan serangan pedangmu di sini, kau akan memiliki basis kultivasi yang setara dengan pemurni Qi tingkat 10. Tentu saja, ini hanya ilusi. Namun, ini adalah ilusi yang sangat realistis. Aku harap kau dapat menerima pengalaman ini dan menghargai perasaan itu dengan saksama. Dalam hal kultivasimu di masa depan, pengalaman ini akan sama sekali tidak berguna. Dia terhibur dengan kata-katanya sendiri, dan dia terkekeh, baiklah, aku hanya mencoba memberitahumu satu hal. Jangan hanya fokus pada teknik tinjumu dan tidak ada yang lain. Yang lebih penting, jangan merasa bahwa tujuan berlatih teknik tinju ini hanya untuk tetap hidup. Pola pikir seperti itu terlalu menyedihkan. Bagaimana ambisimu bisa begitu kecil? Coba pikirkan, siapa kamu? Chen Ping'an menjawab dengan bingung. Biarlah jika dia memberikan jawaban yang tidak relevan. Yang terpenting, siapa lagi dia kalau bukan Chen Ping'an? Wanita jangkung itu membungkuk dan membelai kepala anak laki-laki itu. Selain Chen Ping'an, kau juga tuanku. Anak laki-laki itu merasa sedikit malu. Suara marah dari sarjana tua itu terdengar dari puncak gunung raksasa itu saat ini, berkata, baiklah kalau begitu. Kamu terburu-buru tadi, tetapi sekarang kamu tidak terburu-buru. Roh pedang itu menarik napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke arah gunung dan menjelaskan, ini adalah gunung tertinggi dari 5 gunung di benua ilahi bumi tengah. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Ada ekspresi penuh semangat di mata roh pedang itu saat dia menatap gunung di kejauhan, dan dia bertanya, apa yang harus kau lakukan jika ada gunung yang menghalangi dao besarmu? Naiklah ke atasnya, jawab Chen Ping'an lembut. Bibirnya melengkung membentuk senyum, dan dia tidak merasa terganggu saat bertanya lagi, bagaimana jika kamu mempunyai pedang di tanganmu? Chen Ping'an teringat kembali pada adegan dirinya membersihkan jalan setapak di pegunungan, dan ia bertanya, membersihkan gunung dan terus maju. Benar, jawab roh pedang sambil tertawa keras. Wanita jangkung itu melangkah maju dan berdiri di depan Chen Ping'an. Dia membentuk pedang dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan perlahan-lahan menyeret pedang jari ini dari kiri ke kanan. Setitik cahaya yang sangat kecil tiba-tiba meledak di sisi paling kiri. Seolah-olah matahari yang cemerlang telah muncul di sana. Cahaya yang menyilaukan itu kemudian membentang ke kanan. Semakin ke kanan cahaya menyilaukan ini meluas, semakin redup sosok wanita jangkung itu. Pada akhirnya, Chen Ping'an melihat sebilah pedang tanpa sarung muncul di udara di hadapannya. Seolah-olah pedang ini telah menunggu seseorang untuk mengambilnya selama puluhan juta tahun. Cahaya yang menyilaukan itu telah lenyap. Chen Ping'an perlahan melangkah maju dan meraih gagang pedang. Setelah memegang pedang itu, dia langsung merasa seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Semua titik akupunturnya bergetar, dan Qi yang mengalir di sekelilingnya menjadi kacau. Qi itu berembus kencang di sekelilingnya sehingga Chen Ping'an hampir tidak dapat membuka matanya. Dia memejamkan matanya, dan seolah-olah memahami maksud pedang itu, dia berkata, bergerak bersama. Pedang itu berdenting kencang. Seolah-olah pedang itu adalah jangkrik musim gugur yang berdengung ke langit dan bumi saat berdiri di dahan tertinggi. Pikiran John Chen dan Flying Dumpling. Pedang yang tergantung di bawah jembatan lengkung batu seharusnya adalah bilah pedang. Bilahnya tanpa gagang, dan pelindung. Sarjana tua itu berdiri di atas batu besar di puncak gunung yang sangat besar. Angin gunung bersiul melewatinya, menyebabkan lengan bajunya berkibar kencang di udara. Pada saat ini, apakah cendekiawan tua berambut putih yang berdiri tegak melawan angin gunung itu masih tampak miskin sedikit pun?
Sarjana tua itu menatap titik cahaya cemerlang yang tiba-tiba muncul lebih dari 400 kilometer jauhnya. Meskipun sangat jauh, sarjana tua itu masih merasa sedikit menyilaukan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, sudah bertahun-tahun berlalu, dan meskipun ujung bilahnya jauh lebih tumpul daripada legenda, aura ketajaman yang dimilikinya tidak berkurang banyak. Mengesankan, sungguh sangat mengesankan. Setelah 10.000 tahun yang penuh dengan perubahan, kamu masih mampu mempertahankan semangat yang sangat tajam. Namun, sarjana tua itu segera tersenyum dan melanjutkan, aku akan menggunakan gunung ini untuk mengajari kalian berdua arti dari kesulitan yang sebenarnya dan perlunya mundur untuk menghindari kekalahan. Dalam hal-hal seperti perkelahian, sebaiknya kita meminimalkannya. Bagaimanapun, perkelahian akan berdampak buruk pada hubungan. Gunung yang telah divisualisasikan oleh cendekiawan tua itu ke dalam lukisan dan tempat di mana ia berdiri saat ini adalah gunung yang sangat terkenal. Di benua ilahi Middle Earth, yang merupakan benua terbesar dari 9 benua, terdapat sebuah gunung tinggi yang disebut Gunung Rumbai. Ini adalah gunung yang megah, dan dapat dikatakan bahwa gunung itu menjulang dari bumi dan membumbung tinggi ke langit. Di puncak gunung, terdapat sebuah monumen yang di atasnya sage tertinggi telah menuliskan karakter Epitome of the World secara pribadi. Ada sebuah tebing yang di atasnya sage etiket telah menuliskan karakter Ancestor of the Five Mountains secara pribadi. Ada sebuah ukiran yang di atasnya murid pertama leluhur Dao telah meninggalkan karakter Astral Winds Genli Arrive. Dan ada sebuah ukiran yang di atasnya sage militer telah menggunakan jarinya untuk menuliskan karakter Sol Paragon Wudang. Hanya dengan mempertimbangkan ukiran yang ditinggalkan oleh para kaisar dari berbagai dinasti dari berbagai benua selama upacara pemujaan mereka terhadap surga dan bumi sepanjang sejarah, totalnya sudah lebih dari 180. Prasasti batu ini terdiri dari prasasti yang diukir menggunakan huruf sambung, huruf segel, huruf resmi, dan huruf biasa. Huruf dan permukaan tebing yang dipenuhi aura misteri dan kedalaman ini membentang dari panggung pendakian surga di puncak Gunung Tasel hingga pinggang gunung di tengah jalan. Monumen dan tempat wisata bersejarah ada di mana-mana yang dilihat. Sarjana tua itu menatap cahaya pedang yang menyilaukan di kejauhan. Ketika pertama kali tiba di sumur tua dan melihat posisi pedang Chen Pingan, dia merasa cara anak muda itu memegang pedang sangat tidak sedap dipandang. Bahkan sebagai seseorang yang tidak terlalu peduli dengan seni bela diri, sarjana tua itu masih tidak tahan melihat pemandangan itu. Namun, sekarang, sarjana tua itu hanya memiliki satu perasaan saat dia melihat anak muda itu memegang pedang secara horizontal di depannya. Stabil. Tangan Chen Pingan sangat mantap saat memegang pedang. Pikirannya juga sangat tenang dan hening, dan ini membuat jiwa dan auranya menjadi lebih mantap. Setelah menyalurkan semua niat pedangnya ke dalam bilah pedang tua, wanita jangkung itu langsung muncul di benak Chen Pingan menggunakan tubuh yang bahkan lebih tidak berwujud dan ilusi. Ini adalah pemandangan yang sangat mistis. Pupil matanya berwarna emas dan kakinya telanjang, dan ketika dia dengan ringan mendarat di danau, yang merupakan pikiran Chen Pingan, riak-riak cahaya bergelombang di permukaan. Sebuah suara terdengar di benak anak laki-laki itu. Suara lembut itu bergema di benaknya, dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan perasaan menjadi pemurni Ki tingkat 10. Apa yang disebut teknik pedang hanya terdiri dari beberapa jenis yang berbeda. Tidak banyak variasinya. Inilah perbedaan antara kultivator biasa di dunia dan mereka yang berasal dari sekte abadi yang agung. Pemurni Ki memurnikan Ki dan menggabungkan keduanya, memelihara dan memurnikan bersama-sama. Mereka mampu memelihara berbagai macam Ki pedang yang berbeda, beberapa yang mendalam dan beberapa yang dangkal, beberapa yang perkasa dan beberapa yang rendah. Jika yang lain adalah anak sungai atau anak sungai sementara Anda adalah danau atau sungai, Anda secara alami akan menjadi ratusan ribu kali lebih kuat dari mereka. Kekuatan Ki pedangmu bergantung pada seberapa banyak fisik dan titik akupunturmu telah dieksplorasi dan dibuka. Semakin banyak titik akupuntur yang kau buka, semakin banyak potensi yang akan kau buka. Jika orang lain hanya memiliki satu tanah suci tingkat rendah sementara kau telah membuka semua tanah sucimu, jurang pemisah antara kalian berdua akan seperti jurang pemisah antara surga dan bumi. Meridian seperti jalan setapak, dan semakin kuat dan lebar jalan setapak itu, semakin baik.
Jika jalan setapak orang lain adalah jembatan kayu gelondongan sementara jalan setapakmu adalah jalan raya besar yang mengarah ke surga, bagaimana mungkin mereka bisa menyaingimu? Roh pedang mengamati sekelilingnya, dan setelah melihat gambaran dalam pikiran Chen Pingan, dia tersenyum lebar dan bertanya dengan suara lembut, apakah kamu mengerti? Chen Pingan masih berjuang untuk beradaptasi dengan perasaan menjadi pemurni Qi tingkat 10. Ditambah dengan aura yang sangat kacau di sekelilingnya, dia bahkan tidak bisa membuka matanya, apalagi membuka mulutnya untuk menjawab. Untungnya, roh pedang telah memberitahunya bahwa dia hanya perlu menjawab menggunakan pikirannya. Chen Pingan dengan jujur menjawab, saya mengerti, tetapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Wanita jangkung itu sama sekali tidak terkejut, dan dia tertawa terbahak-bahak saat mendengar jawaban anak muda itu. Chen Pingan tidak begitu mengerti, dan dia terus memfokuskan perhatian penuhnya untuk beradaptasi dengan perasaan menjadi pemurni Qi tingkat ke-10. Ini adalah perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah dia adalah orang yang kelaparan dengan perut keroncongan yang tiba-tiba terisi penuh dengan ikan dan daging dalam jumlah banyak, tidak menyisakan sedikit pun ruang kosong. Seolah-olah semua titik akupunturnya telah terbuka. Gumpalan Qi di dalam dirinya bagaikan seekor naga berapi yang berenang ke sana kemari dan tiba-tiba berubah dari seukuran benang menjadi seukuran ikan loah yang sangat besar. Ia dengan cepat melesat melewati meridiannya, menjelajah kemanapun yang diinginkannya tanpa halangan apapun. Saat berenang, ia tidak lupa menarik Qi dari titik akupuntur lainnya ke arahnya. Hal ini memiliki efek seperti bola salju, dan seolah-olah naga berapi itu tidak akan menyerah kecuali ia menjadi naga banjir yang sebenarnya. Bagian dalam Chen Pingan menjadi bening dan bening bagaikan glasir berwarna, sementara tubuh dan meridiannya terentang nyaman hingga menjadi seperti cabang emas dan daun giok. Qi sejatinya tak ternoda, wujudnya terpancar dengan rasa kesederhanaan alami, dan ia mampu dengan bebas mengamati keadaan umur panjang. Satu demi satu, kemampuan dan fenomena yang disebutkan Lin Souyi kepadanya sebelumnya muncul dalam pikirannya. Mengintai di benaknya, roh pedang itu berkata dengan suara lembut, masih ada sedikit kekurangan. Bagaimanapun juga, para dewa pedang berbeda dari para pemurni Qi biasa. Dia kemudian mendongak dan menatap ke kejauhan, tatapannya menembus pikiran Chen Pingan dan langsung mendarat di batu besar di atas gunung yang menjulang tinggi. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kalau tidak, tindakanmu yang tak tahu malu memanggil Gunung Rumbai untuk digunakan melawan lawanmu terlalu tidak adil. Saya hanya ingin kalian berdua menerima kehilangan kalian dengan sepenuh hati. Sarjana tua itu tertawa terbahak-bahak saat menjawab roh pedang itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengalihkan pandangannya sedikit dan menyapu pandangannya ke seluruh gunung. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada permukaan tebing yang memiliki buku catatan aneh yang diukir di atasnya oleh seorang dewa pedang kuno yang menggunakan ki pedang mereka yang melimpah. Ini tidak lain adalah buku catatan pedang terbang yang menarik banyak dewa pedang dari benua ilahi bumi tengah. Para dewa pedang ini akan mengamati buku catatan ini, dan beberapa dari mereka bahkan akan membangun gubuk di bawah permukaan tebing untuk memahami dao pedang yang terkandung dalam buku catatan tersebut. Ini, ambillah. Mengenai seberapa banyak yang dapat kau ingat, itu sepenuhnya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Saat itu, Zuo kecil berada dalam situasi yang sama denganmu. Ia belum mulai belajar pedang secara resmi, tetapi ia tidak sengaja menemukan karakter-karakter ini saat mendaki gunung. Setelah mengamatinya, ia mampu mengingat 6 karakter. Ini adalah cerminan langsung dari bakatnya dalam ilmu pedang. Ada banyak pendekar pedang yang luar biasa, tetapi orang harus menyadari bahwa orang-orang luar biasa juga memiliki tingkatan yang berbeda. Mereka yang dapat mengingat 5 karakter dijamin akan menjadi pendekar pedang abadi di bumi. Chen Pingan, mari kita lihat seberapa berbakatnya dirimu. Sarjana tua itu melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 7 karakter besar dan kuno itu terbang keluar dari permukaan tebing dan membubung ke arah Chen Pingan yang berdiri 400 km jauhnya.
Karakter-karakter ini tiba di hadapannya dalam sekejap, dan ketika mereka melakukannya, mereka telah menjadi karakter dalam aksara resmi yang hanya sebesar telapak tangannya. Mereka berwarna emas dan berkilau, dan mereka mulai beredar dengan cepat di sekelilingnya. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada satupun karakter yang mau mendekati Chen Pingan. Mereka semakin menjauh darinya, dan akhirnya memutuskan untuk langsung terbang kembali ke permukaan tebing. Sarjana tua itu merasa canggung sekaligus bersalah saat melihat ini, dan bergumam, "Aku mencoba bersikap cerdik, tetapi rencanaku jelas-jelas menjadi bumerang bagiku. Maafkan aku, Pingan kecil. Aku tidak pernah membayangkan bahwa karakter-karakter ini akan bersikap tidak sopan." Wanita jangkung dalam benak Chen Pingan mendengus dingin sebagai jawaban. Sarjana tua itu tersenyum paksa dan berkata, "Merepotkan, sungguh merepotkan. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Jangan khawatir, biar aku pikirkan cara yang lebih mudah. Hal seperti ini tidak akan membuatku tersandung. Aku berteman lama dengan Dewa Gunung Tassel Mountain, jadi aku sangat menyadari betapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Jika keadaan semakin mendesak, aku akan. Saya tidak terkejut jika ketujuh karakter itu tidak menyukai saya." Tepat pada saat ini, Chen Pingan membuka matanya sedikit dan langsung menyuarakan pikirannya, tidak lagi menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan wanita jangkung itu. "Bagaimanapun, aku juga tidak ingin mendapatkannya." Sungguh. Hati wanita jangkung itu bergetar. Chen Pingan mengencangkan genggamannya pada pedang dan perlahan melanjutkan, "Saat berlatih teknik tinju, aku selalu punya firasat bahwa pukulanku pada akhirnya akan menjadi sangat cepat jika aku terus berlatih seperti ini. Bahkan, aku merasa pukulanku bisa menjadi yang tercepat. Denganmu di sisiku sekarang, aku merasa ini sudah cukup. Aku tidak membutuhkan karakter-karakter itu, dan aku yakin serangan pedangku akan tetap sangat cepat." "Percayalah, itu pasti akan sangat cepat." Wanita jangkung itu mengangguk sebagai jawaban. Sarjana tua itu pun tergagap sejenak, lalu mendecakkan lidahnya tanda heran sebelum berkata, "Sikap dan perilakumu benar-benar seperti Xiao Qi saat dia masih muda." Ada senyum tipis di wajah sarjana tua itu, namun dia sengaja mendengus dan berkata dengan suara dingin, "Coba kulihat seberapa kuat serangan pedang tingkat 10 milikmu. Apakah itu akan melepaskan kekuatan seorang kultivator tingkat 11, atau akan melepaskan kekuatan seorang kultivator tingkat 12? Chen Pingan, jangan menunda-nunda dan hanya lepaskan serangan pedang yang setara dengan tingkat ke-7 atau tingkat ke-8. Ayolah, apa yang masih kau tunggu? Jika kau masih tidak melancarkan serangan pedangmu, maka matahari akan terbit lagi." Setelah menggoda anak muda itu, sarjana tua itu duduk bersila dan bergumam. Seorang penyair pernah berkata, "Selama 10 tahun pedangku diasah, namun ujian pada bilahnya tidak pernah terjadi. Aku menunjukkannya kepada Yang Mulia hari ini. Katakan padaku siapa yang memiliki keluhan untuk diredakan." 1. Namun, begitu banyak keluhan dan ketidakadilan ada di dunia, namun hanya ada satu pedang. Senyum riang muncul di wajah sarjana tua itu, dan dia tidak lagi memusingkan dirinya dengan pikiran-pikiran melankolis ini. "Bagaimanapun, orang lain mungkin mengasah pedang mereka selama 10 tahun, tetapi pedang di tanganmu telah diasah selama 10.000 tahun, katanya dengan bangga. "Maju!" Chen Pingan dan wanita jangkung itu berseru serempak. Chen Pingan mulai menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Dia secara mengejutkan memegang pedang di belakangnya. Sarjana tua itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Anak laki-laki itu mendongak sambil berlari cepat seperti angin. Ia lalu melompat tinggi ke udara sebelum menebas ke bawah. Dunia menjadi sunyi. Tidak ada cahaya pedang yang menakjubkan yang menerangi langit dan bumi. Tidak ada ki pedang yang luar biasa yang membumbung ke langit. Namun, pada saat itu, cendekiawan tua yang semula menghadap ke selatan saat ia duduk di atas batu besar di puncak gunung itu memiringkan tubuhnya ke samping. Mengintai di benak Chen Pingan, wanita jangkung itu tiba-tiba jatuh ke dalam danau pikirannya, sebelum menutup matanya dan bergumam, "Sudah 10.000 tahun." Pada saat yang sama, Li Baoping yang sedang memeriksa gulungan di samping sumur tua di penginapan Autumn Reed tiba-tiba membelalakan matanya dan berseru dengan heran, "Mengapa gulungan itu tiba-tiba retak?" Cui Chan duduk di tanah dengan linglung, dan ketika mendengar seruan Li Baoping, dia melirik sekilas ke arah gadis kecil itu. "Gulungan ini tidak akan tergores sedikit pun bahkan jika langit runtuh," gerutunya. "Tahukah kau apa artinya langit runtuh?"
Seseorang yang tidak disebutkan namanya dari benua ilahi Middle-earth pernah menusuk sungai surgawi dengan pedangnya, mengambil air tak terbatas dari dunia kecil sungai kuning. Melihatnya dari jauh, seolah-olah sebuah lubang besar telah robek di langit, menyebabkan air menyembur turun dengan deras. Begitulah 2 dari 10 keajaiban dunia tercipta, air sungai kuning berasal dari surga, dan kota Kaisar Putih yang berada di dalam awan berwarna-warni. 1. Penguasa kota-kota Kaisar Putih adalah orang yang sangat luar biasa, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berani secara terbuka menyatakan diri sebagai anggota ortodoksi iblis. Dia sangat berjiwa bebas, dan saya cukup beruntung untuk bermain Go dengannya di awan berwarna-warni di luar kota Kaisar Putih sekali. Ini dijuluki 10 permainan di awan berwarna-warni, dan aku merasa sangat terhormat meskipun aku kalah lebih banyak daripada menang. Lagi pula, spanduk bertuliskan, dengan hormat biarkan dunia maju lebih dulu, 2, telah berkibar di atas tembok kota White Emperor City selama lebih dari 600 tahun. Jumlah orang yang berhak bermain Go dengan penguasa kota White Emperor City dapat dihitung dengan satu tangan. Li Baoping tidak suka mendengar omong kosong ini, dan dia membentak, mengapa kamu mengoceh begitu banyak dan mencoba pamer? Aku bilang gulungan itu retak, jadi gulungan itu retak? Jika aku benar dan kamu salah, maka biarkan aku mencap dahimu dengan segel itu lagi. Beranikah kamu menerima taruhan ini? Taruhan. Ketertarikan Cui Chan langsung muncul. Ekspresi putus asa menghilang dari wajahnya, dan dia berdiri dengan bersemangat sebelum membersihkan pantatnya dan bertanya sambil tersenyum, lalu bagaimana jika aku menang? Jika paman muda masih bersikeras membunuhmu setelah keluar dari gulungan itu, maka aku akan membantu mengumpulkan dan menguburkan tubuhmu setelahnya. Li Baoping menjawab dengan murah hati. Katakan padaku, di mana kau ingin dimakamkan? Bagaimana dengan makam abadi di kampung halamanku? Aku selalu pergi ke sana, jadi aku cukup mengenal lingkungan tempat itu. Itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Cui Chan meringis sambil mengangkat tangannya dan berkata, tidak, tunggu dulu. Jika aku menang, maka kau harus meyakinkan Chen Pingan untuk tidak membunuhku. Tidak hanya itu, dia bahkan harus menerimaku sebagai muridnya. Dahi Cui Chan telah dipukul dengan brutal oleh segel Qi Jingchun. Pikiran tenang melahirkan pencerahan saat ia baru saja berlari keluar dari sumur tua itu. Ini telah secara menyeluruh menghilangkan tinta terakhir dari aura kebenaran dari tubuh mudanya, menyebabkannya turun dari tingkat kelima ke tingkat manusia biasa. Benar saja, Qi Jingchun benar. Saat mengunjungi kediaman leluhur klan Yuan di kota kecil itu, Qi Jingchun telah memberitahu Cui Chan bahwa ia secara alami akan memiliki cara untuk membuatnya menderita jika ia tidak bertobat dan mengubah jalan hidupnya. Namun, arus zaman berpihak pada Kekaisaran Li Agung, dan ekspedisi mereka yang akan segera terjadi ke selatan bagaikan anak panah yang ditarik kembali dan harus ditembakkan. Selain itu, jalur kultivasi yang dijalani Cui Chan adalah jalur di mana kembali bukanlah pilihan. Dia tidak bisa mengambil satu langkah pun mundur. Jadi, meskipun dia sudah tahu bahwa Qi Jingchun telah menyiapkan beberapa rencana pada saat itu, dia tetap tidak punya pilihan selain melakukan apa yang harus dia lakukan. Paling-paling, dia hanya akan lebih berhati-hati dengan tindakan dan kata-katanya. Terlepas dari semua ini, baik Cui Chan muda maupun guru kerajaan Cui Chan di ibu kota adalah orang-orang yang menepati taruhan mereka. Hal ini terjadi terlepas dari betapa licik, haus darah, dan jahatnya mereka. Ini adalah kualitas yang tidak pernah hilang dari Cui Chan, sejak ia menjadi murid sang bijak cendekiawan, hingga saat ia jatuh menjadi guru kerajaan dari sebuah negara barbar di benua timur yang kecil dan berharga. Li Baoping menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak akan menyetujui taruhan seperti itu meskipun aku yakin akan kemenanganku. Cui Chan berkedip dan menantang, bagaimana kamu akan menjadi seorang sarjana muda dan guru wanita di Akademi Mountain Cliff di masa depan jika kamu menolak untuk menerima tawaran seperti itu? Li Baoping memasang ekspresi mencemooh saat melihat mantan paman master-nya. Ketika gadis kecil itu mengatakan sesuatu, seolah-olah dia akan menghajar sampai mati binatang yang menghalangi jalan dalam benaknya. Namun, dia tidak akan pernah mengumpulkan dan mengubur mayat itu, dan dia malah akan berlari ke tempat yang jauh dengan melompat dan melompat, mencari lawan berikutnya. Dulu di kota kecil, bahkan Qi Jingchun tidak berdaya menghadapi ini. Gadis kecil itu mengangkat tangannya dan melambaikan segel putih giok di tangannya. Apakah kamu takut? Cui Chan terkekeh dan menjawab, heh, aku tidak akan berdebat dengan gadis desa kecil dari pegunungan. Li Baoping perlahan menurunkan lengannya dan meniupkan napas pelan ke karakter-karakter pada stempel itu.
Sepertinya dia bersiap untuk menggunakan stempel itu lagi. Cui Chan menelan ludah dan membujuk, Li Baoping, jangan seperti ini, oke? Kita bisa duduk dan membicarakan semuanya. Bagaimanapun juga, kita adalah sesama penganut Konfusianisme, dan orang-orang mulia seharusnya menggunakan akal sehat alih-alih kekerasan. Bagaimanapun, apakah kamu tidak takut pamanmu yang masih muda tidak menyukaimu lagi setelah melihatmu bertindak dengan cara yang begitu arogan dan angkuh, tanpa sedikit pun keanggunan dan keelokan seorang wanita bangsawan? Paman junior tidak menyukaiku lagi? Aku adalah orang yang paling disukai paman junior di dunia, Li Baoping mengumumkan dengan senyum bahagia. Cui Chan menghela napas dan berkata, tetapi paman juniormu akhirnya akan memiliki seorang gadis yang paling disukainya. Kalau begitu, aku akan menjadi favoritnya yang kedua. Ini masih sesuatu yang membuatnya sangat bahagia, jawab Li Baoping tanpa ragu. Cui Chan menatap gadis kecil itu seolah-olah dia sedang melihat hantu atau dewa. Serius. Li Baoping tiba-tiba memasang ekspresi yang sama dengan Cui Chan saat dia melihat ke suatu tempat di belakangnya. Cui Chan berbalik, berpikir bahwa semacam kecelakaan telah terjadi di belakangnya. Saat ini, tubuhnya tidak mampu menahan segala macam kecelakaan. Namun, pada saat berikutnya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak ada apapun di belakangnya, dan jelas tidak ada kecelakaan yang terlihat. Melaju secepat sambaran petir, segel itu dengan kuat menghantam dahi Cui Chan dan membuatnya terjatuh ke belakang. Cui Chan dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat ia jatuh ke tanah. Ini sudah ketiga kalinya. Berbaring telentang dan menatap langit, Cui Chan merong marah. Li Baoping, jika kau berani menyelinap ke arahku dan menamparku dengan segel itu lagi, maka kau akan jatuh dari orang kedua yang paling disukai pamanmu menjadi orang ketiga yang paling disukai. Dan kedudukanmu akan terus jatuh seperti ini setiap kali kau berani menyerangku. Kau bisa mempertimbangkan sendiri akibatnya. Bagaimanapun juga, aku pernah menjadi seorang sage Konfusianisme, jadi kata-kataku seharusnya masih memiliki sedikit bobot apapun yang terjadi. Jangan bilang bahwa aku tidak memperingatkanmu. Nada bicaranya tegas, tetapi ini tentu saja tidak lebih dari sekadar ancaman kosong. Orang bijak Konfusianisme memang mampu mengubah kata-kata mereka menjadi dekrit. Namun, ada persyaratan ketat yang berkaitan dengan garis keturunan dan kekayaan mereka serta aura kebenaran mereka. Selain harta karun sakunya dan ranting emas dan daun giok, dapat dikatakan bahwa Cui Chan benar-benar tidak memiliki apa-apa saat ini. Bahkan lebih buruk dari ini, harta karun saku mirip dengan dunia yang sangat kecil, dalam arti bahwa pemurni Qi harus berada pada basis kultivasi tertentu untuk mengaksesnya bahkan jika mereka terhubung dengannya melalui pikiran mereka. Untuk harta karun saku yang dimiliki Cui Chan, seseorang harus berada di atau di atas tingkat kelima untuk mengaksesnya. Jika seseorang ingin mengaksesnya secara paksa, maka mereka setidaknya harus berada di tingkat ke-10. Misalnya, seorang pendekar pedang militer. Jika seseorang adalah seorang kultivator tingkat ke-11, maka mengakses harta karun saku ini secara paksa akan sangat mudah. Ini adalah konsep yang sangat sederhana. Harta karun saku dapat dilihat sebagai sebuah rumah, dan rumah tentu saja memiliki kunci. Sementara itu, pemilik yang berada di tingkat kelima dapat dilihat sebagai pemilik yang memiliki kunci rumah. Namun, mereka tetap perlu menggunakan kunci ini untuk membuka pintu. Jika seorang pencuri ingin membobol, tentu saja ini bukan hal yang mustahil. Namun, akan sangat sulit. Saat ini, tubuh Cui Chan sangat lemah. Begitu pula dengan jiwanya. Bahkan, dia lebih lemah daripada cendekiawan biasa yang lemah. Karena itu, dia perlu mendapatkan perawatan yang tepat di masa depan jika dia ingin memulihkan kekuatannya ke tingkat orang biasa. Mengenai kultivasi, ini benar-benar tergantung pada kehendak surga. Dia harus menemukan kesempatan besar yang ditakdirkan atau mendapatkan kekayaan yang besar. Namun, dengan mempertimbangkan kemalangannya yang tak henti-hentinya dalam perjalanan ini, Cui Chan merasa dia akan sangat puas selama dia bisa tetap hidup dan menjadi murid Chen Pingan. Awalnya, dia adalah seorang sage Konfusian tingkat 12, dia pertama kali jatuh ke tingkat 10 sebelum jatuh ke tingkat kelima. Dan sekarang, dia telah jatuh ke tingkat manusia biasa di mana tidak ada tingkat yang lebih rendah baginya untuk jatuh. Cui Chan merasa hidupnya benar-benar penuh dengan pasang surut dan pasang surut. Kamu masih berani mengancamku? Li Baoping berseru dalam hatinya. Orang ini tidak belajar dari pukulan sebelumnya. Bahkan, dia lebih rendah dari Li Huai. Li Baoping dengan marah berlari mendekat,
lalu berjongkok dan dengan geram membekap kepala Cui Chan muda itu. Tindakannya cepat dan bersemangat. Tindakannya benar-benar mengejutkan korbannya. Sekalipun Cui Chan sangat tangguh, ia tetap tidak dapat menahan perasaan bahwa hidupnya hampa dan tidak bermakna saat ini. Lagi pula, lawannya hanyalah seorang gadis kecil, bukan cendekiawan Sage atau Qi Jingjun. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di dalam gulungan itu, Chen Pingan kehilangan kesadarannya setelah melepaskan serangan pedang dan mendarat kembali di tanah. Wanita jangkung itu menangkapnya dalam pelukannya, dan dengan hati-hati ia membetulkan posisinya sehingga mereka berdua duduk di tanah. Lengannya dengan ringan melingkari anak laki-laki muda kurus itu, dan karena rambutnya yang diikat terurai di depannya, rambut itu menutupi wajah Chen Pingan. Ia mengulurkan tangan untuk menyapu rambutnya ke belakang punggungnya. Ia kemudian menundukkan kepalanya untuk menatap wajah Chen Pingan yang kecoklatan. Namun, dia tiba-tiba mendongak dengan ekspresi sedikit heran. Sosok emas raksasa muncul di gulungan yang merupakan tanah terlarang seorang bijak. Dia berdiri di puncak Gunung Tasel, dan tampak seperti sedang berbicara dengan cendekiawan tua itu. Wanita jangkung itu telah melihat dan mengalami berbagai hal sebelumnya, tetapi bahkan dia merasa bahwa tamu tak diundang ini tidak dapat diremehkan. Mungkin karena tidak ingin mengungkapkan isi percakapan mereka, cendekiawan tua itu menciptakan penghalang untuk menghentikan suara mereka agar tidak terdengar. Wanita jangkung itu tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat anak laki-laki yang sedang tidur itu lagi, sambil berkata dengan senyum tipis, "Jika kamu menjadi pemurni Qi di masa depan, dan jika kulitmu menjadi sedikit lebih cerah, maka kamu sebenarnya akan menjadi anak laki-laki yang elegan juga. Mungkin kamu tidak akan dianggap tampan, tetapi kamu pasti akan dianggap sopan dan cerdas." Di atas gunung yang menjulang tinggi. Setelah mendarat di puncak gunung, sosok emas yang awalnya berukuran 3.000 meter tingginya menyusut menjadi seorang pria kekar yang tingginya hanya 3 meter. Dia mengenakan baju zirah emas yang tampak perkasa dan bermartabat. Ada banyak karakter jimat yang terukir pada baju zirah ini, dan beberapa simbol kuno yang telah hilang seiring waktu terpancar dengan aura pedesaan dan sunyi. Sulit untuk mengatakan berapa ribu tahun atau puluhan ribu tahun simbol-simbol ini telah diwariskan. Bibirapa di antaranya tela ada selama ribuan tahun, tetapi masa memankarkan kaya ilahi seolah-olah baru diukur kemarin. Dengan simbol-simbol yang terukir di baju zirah, seolah-olah mereka adalah gunung-gunung tinggi yang memiliki banyak sungai emas yang mengalir di antaranya. Sarjana tua itu salah, jadi dia hanya bisa mundur sedikit dan sengaja mengalihkan pandangannya. Pria kekar itu mengenakan helm yang menutupi wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Sudah 6.000 tahun sejak aku menjadi dewa resmi Gunung Tasel. Namun, ini adalah pertama kalinya ada orang yang berani mengangkat pedang dan menantang gunungku. Sarjana tua, maukah kau menjelaskan ini?" "Menjelaskan apa?" tanya cendekiawan tua itu dengan ekspresi bingung. Pria kekar itu sangat menyadari kepribadian sarjana tua itu, jadi dia tidak mau repot-repot membuang waktu untuk berbicara dengannya lagi. Dia berbalik untuk melihat ke arah Chen Pingan, dan bertanya dengan cemberut, auranya sangat kuno dan mendasar. "Makhluk perkasa yang mana dia? Apakah dia orang yang secara pribadi menyerang Gunung Tasel? Saya sarankan kamu jangan memancing amarahnya." Gadis tua ini punya sifat pemarah, sendekiawan tua itu memperingatkan dengan suara pelan. "Dan aku orangnya pemarah," jawab lelaki kekar itu dengan nada tenang. Sarjana tua itu memutar matanya dan berkata, ya, tidak ada di antara kalian yang memiliki temperamen yang baik, dan hanya aku yang memiliki temperamen terbaik. Bahagia sekarang? Kalian semua suka bersikap tidak masuk akal terhadap mereka yang bersedia berbicara dengan akal sehat. Sungguh menyebalkan." Pria kekar itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan suasana tegang yang menyelimuti puncak gunung itu langsung lenyap begitu saja. Sarjana tua itu menghela napas dan berkata, "Aku tidak akan menjelaskan proses terjadinya kejadian itu, dan kau hanya perlu tahu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan Little Qi. Bisakah kau menunjukkan belas kasihan sekali ini saja?" Pria kekar itu tetap diam. "Kalau begitu, aku anggap diammu sebagai jawaban ya." Cendekiawan tua itu terkekeh. Semua tentangmu bagus,
tapi kau terlalu mudah malu dan suka berpura-pura. Hubungan macam apa yang kita miliki? Saat itu, kita berdua menyelinap untuk mengintip penampilan asli Dewi Gunung itu. Namun, siapa yang mengira bahwa dia sedang mandi dan berganti pakaian saat itu? Kalau bukan karena aku bersikap sopan dan menghadapi amarahnya seorang diri, dan kalau bukan karena aku berbicara kepadanya tentang ajaran orang bijak selama 3 hari 3 malam dan akhirnya meyakinkannya dengan akal sehat. Apakah dia akan mengesampingkan dendamnya dan menyelamatkan wajah tuamu dari rasa malu yang mendalam? Diam, bentak lelaki kekar itu dengan suara cemberut. Sarjana tua itu tahu bahwa ia telah berhasil, jadi ia tidak mencoba untuk memaksakan keberuntungannya lebih jauh. Dapat dikatakan bahwa di waras my gunung tassel adalah sisi orang yang benar-benar menjunjung tinggi acaranya. Jadi, mampu membuat si tolol ini melanggar acaranya sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan. Setidaknya, sarjana tua itu merasa sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Dia menjadi sedikit sombong, dan menunjukkan kejarahan dan berkata, oh, benar juga, apakah kamu melihat di sana? Anak muda itu adalah murid terakhir yang little chi ambil untukku. Apa pendapatmu tentang dia? Cukup mengesankan, bukan? Haha, setidaknya aku menyukainya. Kepribadiannya sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Dia suka berbicara dengan orang lain dengan alasan, dan dia hanya akan melakukan kekerasan fisik jika dia benar-benar tidak dapat meyakinkan orang lain melalui alasan. Ketika dia melakukan kekerasan fisik, sikapnya juga mirip dengan little chi ketika dia masih muda. CK, apakah kamu punya anggur? Tatapan mata pria kekar itu dengan cepat menyapu Chen Ping'an. Entah Qi Jingchun sudah gila, atau kau sudah buta. Sarjana tua itu tidak marah, dia malah terkekeh dan berkata, ini masalah kaum ulama, jadi apa yang bisa dimengerti orang tolol seperti kalian? Pria kekar berbaju zirah emas itu kemungkinan besar dapat dianggap sebagai dewa formal tertinggi dan terkuat dari 5 gunung di dunia yang megah ini. Namun, menjadi kuat tidak berarti bahwa ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Ini karena dewa-dewa yang kuat dan transenden seperti dia, terutama mereka yang tidak terpengaruh oleh jumlah dupa dan persembahan yang mereka terima, seringkali tunduk pada lebih banyak aturan dan batasan di dunia yang megah ini. Sebelum patung dewanya dipindahkan ke kuil-kuil Konfusianisme, sarjana tua itu pernah bertanggung jawab untuk mengawasi 5 gunung, di mana Gunung Tassel menjadi salah satu anggotanya. Diberi tanggung jawab ini dapat dipandang sebagai posisi yang tidak menguntungkan, atau terkadang juga dapat dipandang sebagai pencapaian yang luar biasa. Contohnya, salah satu dari 3 pertempuran paling terkenal dari cendekiawan tua itu berkaitan dengan dirinya yang menggunakan karakter sejenisnya untuk menghancurkan salah satu dari 5 gunung di benua ilahi bumi tengah hingga lebih dari setengahnya masuk ke dalam bumi. Tubuh dewa dari dewa formal gunung itu hancur di tempat. Namun, ini adalah dewa formal dengan pendukung yang sangat kuat. Memang, murid kedua leluhur Dao begitu marah sehingga dia hampir merobek langit untuk menyerbu ke dunia agung dari surga di luar surga. Saat itu, belum terlalu tua, sarjana tua itu memilih untuk terbang ke langit sendirian alih-alih mundur ke salah satu dari 3 sekolah Konfusianisme. Setelah tiba di perbatasan antara dunia agung dan surga di balik surga, ia berhadapan dengan murid kedua leluhur Dao yang marah. Sarjana tua itu kemudian memiringkan kepalanya dan menunjuk lehernya, menantang lawannya untuk menebasnya di sana. Sarjana tua itu sangat santai dan riang selama perjalanannya ke langit. Bisakah ini dianggap memiliki temperamen yang baik? Bisakah seorang guru yang bertemperamen baik menghasilkan murid seperti Qi Jingchun, Chu Yichan, dan orang bermarga Zuo? Seseorang mampu mendirikan sekte sendiri, seseorang telah mengkhianati gurunya sendiri, dan seseorang telah menyimpang dari ajaran Konfusianisme dan berpaling dari Dao. Demi Qi Jingchun yang sedang menghadapi kematian, kau rela mengingkari sumpahmu dan meninggalkan hutan kebajikan, bahkan sampai meninggalkan fondasi Dao agungmu. Apa yang kau cari? Tanya pria kekar berbaju zirah emas itu tiba-tiba. Orang baik yang melanggar aturan dan orang mulia yang melawan akal sehat akan berujung pada nasib yang menyedihkan. Dalam ajaran Konfusianisme, tentu saja akan ada orang bijak dan guru yang menghukum orang-orang ini sesuai aturan.
Namun, nasib yang paling menyedihkan akan dialami oleh orang bijak yang bertindak berlawanan dengan keinginan dan keyakinannya. Dapat dikatakan bahwa sang bijak cendekiawan telah mempertaruhkan nyawanya demi Qi Jingjun, seseorang yang sudah ditakdirkan untuk mengalami kematian yang tak terelakkan. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa memahami tindakannya. Hasilnya sudah diputuskan, jadi apa gunanya bertindak sesuai dengan emosinya? Oleh karena itu, sang dewa gunung berbaju zirah emas tidak dapat memahami hal ini meskipun ia telah menyaksikan berbagai hal yang luar biasa sebelumnya.